Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumria dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, kelas 23 2A Prodi Manajemen. Di video ini saya akan meresume materi dari mata kuliah Etika Bisnis, yaitu yang berjudul Etika Perilaku Pelaku Bisnis. Definisi etika perilaku pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh nilai moral yang dimiliki oleh masing-masing individu, merupakan landasan perilaku bagi seseorang, sehingga seseorang akan bertindak sesuai etika atau tidak dipengaruhi oleh nilai moral yang diyakininya. Menurut Keraf, pada tahun 1998, etika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar bahwa hal itu memang bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain. Kedua, etika perilaku produsen. Produsen atau produksi merupakan aktivitas menghasilkan barang dan jasa melalui proses transformasi input menjadi output tertentu secara profesional dan bertanggung jawab, dengan tujuan agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh konsumen dengan baik. Produsen wajib untuk mengembangkan tanggung jawab bisnis berupa penyediaan produk yang aman bagi konsumen. Secara filosofis, menurut Muhammad tahun 2013, aktivitas produksi meliputi yaitu produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk dibuat, siapa yang membuat, dan bagaimana memproduksinya. Kemudian etika perilaku supplier. Menurut Pujawan tahun 2005, dalam iklim persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh rangkaian proses, mulai dari perancangan produk, peramalan kebutuhan, pengadaan material atau bahan baku, produksi, pengendalian persediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan pada pelanggan, proses pembayaran, dan sampai pada pengelolaan konsumen yang sesungguhnya. Untuk mengelola aliran barang informasi dari seluruh aktivitas perusahaan, diperlukan suatu konsep yang disebut dengan manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Adapun tujuan manajemen rantai pasokan adalah dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran secara efektif dan seefisien mungkin. Secara spesifik dalam peran pemasok, terdapat beberapa masalah utama yang sering terjadi, antara lain yang pertama, menentukan tingkat outsourcing yang tepat. Yang kedua, mengelola pembelian atau pengadaan suatu barang. Yang ketiga, mengelola pemasok. Yang keempat, mengelola hubungan terhadap pelanggan. Yang kelima, mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat. Yang keenam, mengelola risiko. Menurut Tarigan tahun 2009 menyatakan bahwa setiap penerima pasokan atau bagian pembelian mempunyai standar etis yang wajib dipatuhi oleh pemasok. Di antaranya yaitu penghormatan terhadap HAM, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, mengutamakan keamanan dan keselamatan. Yang kelima, menjaga rahasia dan menghormati hak kekayaan intelektual. Yang keenam, menjaga kualitas barang. Selanjutnya, etika perilaku investor dan pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Good governance
merupakan bagian dari etika bisnis yang harus menjadi pedoman pengelolaan aktivitas bisnis sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan kewajaran atau fairness terhadap semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab dari pemegang saham. Perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Selanjutnya, etika perilaku pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Menurut Zimmerer, ada beberapa macam pertanggungjawaban perusahaan, yaitu satu, tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana perusahaan harus ramah lingkungannya. Artinya, perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungannya. Kedua, tanggung jawab terhadap karyawan, yaitu mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan, meminta input kepada karyawan, memberikan umpan balik positif maupun negatif, dan selalu menekankan tentang kepercayaan. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap pelanggan, yaitu hak untuk mendapatkan produk yang aman, hak mendapatkan informasi segala aspek produk, hak untuk didengar, dan hak memilih apa yang akan dibeli. Kemudian yang terakhir, etika perilaku karyawan. Perilaku etis dapat menentukan kualitas karyawan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar, yang kemudian menjadi prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku. Dan perlu dipahami bahwa karyawan yang berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal mungkin mempertahankan karyawannya dan menjadi prinsip yang menjalani dalam bentuk perilaku. Secara umum, menurut Velazquez tahun 2005, kewajiban karyawan digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Kewajiban ketaatan, 2. Kewajiban konfidensialitas, yang ketiga kewajiban loyalitas, dan yang keempat kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.